Aku akan memimpin jalannya perang melalui siasat, dan aku yang akan merancang semuanya taktik perang yang istimewa untuk menghadapi para penguasa-penguasa yang zalim, yang hobi korupsi, tidak mau berkorban demi rakyat, malah rakyat ditindas sesuka hati sampai rakyat menderita saat ini. Injih Koko Prabu, mohon bimbingannya. Singkat cerita, Alkisah berpindah di sebuah pos logistik dadakan yang dibangun sangat mewah di tengah hutan perbatasan Mondoroko. Bangunan semi permanen ini dihiasi kain-kain indah, meja panjang yang dipenuhi daging panggang, buah-buahan dan tong-tong berisi arak madu. Terdengar derap kaki ribuan pasukan Mondoroko yang kelelahan sebelum Prabu Salya menghentikan keretanya di depan pos. Wah, keren sekali. Siapa yang bikin tempat seestetik dan semewah ini di tengah-tengah hutan? Waduh, aromanya gila banget. Daging panggang sama minuman terbaik ini. Waduh, jos. Patih Sengkuni dan Duryodana keluar dari balik tirai pos. Hormat saya, Prabu Salya ing Mondoroko. Aduh, hormat saya Sang Prabu. Sugeng rawuh, selamat datang Prabu Salya yang agung. Kami tahu Paduka sama pasukan Mondoroko pasti capek banget habis perjalanan jauh kan? Wah, ya. Jadi semua disiapkan buat saya. Wah, effortnya luar biasa ya anak-anak Pandu. Pasukan saya emang udah pada lapar. Ayo semuanya, makan sepuasnya gratis. Saya tersentuh banget sama sambutan ini. Demi dewa, servis kalian benar-benar dapet banget di hati saya. Keluar kalian, wahai anak-anakku Pandawa. Di hadapan bumi dan langit saya berjanji bakal mempertaruhkan jiwa, raga, dan semua pasukan Mondoroko buat belain kalian di perang Baratayuda nanti. Anak-anakku para Pandawa. Janji yang keren banget Prabu Salya. Semesta sudah ngerekod semua sumpah Paduka barusan. Sengkuni, Duryodana, kok kenapa kalian yang ada di sini? Di mana Yudhistira sama Arjuna? Oh Prabu Salya, Pandawa lagi pusing mikirin markasnya, Wo Prabu. Pos mewah ini makanan yang bikin kenyang pasukanmu sampai minuman tadi. Semuanya dibayarin pakai dana kas Hastinapura. Kita yang modalin, Wo Prabu. Apa? Gila kalian. Kalian jebak saya. Sengkuni, Duryodana. Jaga bicaramu, Sang Prabu Salya. Anda itu kesatria besar yang menjunjung tinggi hukum adat, aturannya jelas. Sopo sing mangan pakaryan kudu milani. Siapa yang sudah makan makanan orang, dia wajib membela jiwanya yang ngasih makan. Anda baru saja bersumpah demi bumi dan langit buat belain pihak yang ngasih makanan hari ini. Kalau Anda balik belain Pandawa, Anda bakal dicap sebagai kesatria yang murtad. Sakit nggak tuh rasanya? Dan kamu kena hukuman sama para dewa karena kamu menjilat ludahmu sendiri, Prabu Salya. Sengkuni, Duryodana, jahat banget cara main kalian. Saya ini pamannya Nakula sama Sadewa. Mana bisa saya tega mengarahkan pedang ke keponakan-keponakan saya sendiri. Alah, Wo Prabu Salya, tenang saja. Di medan perang gak ada urusan kekeluargaan. Wo Prabu, tepati sumpahmu, atau sejarah bakal mencatat Wo Prabu Salya sebagai pengecut terbesar di abad ini.
Oh, ya Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa takdir saya begini berat ya? Jagat raya jadi saksi. Raga sama pasukan saya terpaksa masuk ke kubu Kurawa. Sengkuni, umumin ke semua orang. Mondoroko join Hastinapura. Terima kasih. Terima kasih Sang Prabu. Kali ini Kurawa pasti menang, Le. Iya, Paman. Kurawa pasti menang. Terserah apa kata kalian. Apapun yang terjadi, Kurawa menang. Iya, Paman. Kurawa pasti menang. Alkisah berpindah di dalam sebuah tenda militer pesanggerahan Bulupitu yang besar dan temaram di daerah Bulupitu. Di tengah tenda terdapat meja kayu besar berisi peta denah medan Kurukasetra dengan dekorasi senjata-senjata di sekeliling dinding kain. Prabu Yudhistira, Raden Werkudara, Nakula, dan Sadewa sedang berkumpul dengan wajah cemas menanti kedatangan Kresna dan Arjuna. Kakang Prabu Kresna, adik Arjuna, gimana update dari Dwarawati? Terus gimana kabar dari kedatangan Prabu Salya? Mohon maaf, Kakang Prabu Yudhistira. Maafin aku ya, jutaan prajurit Narayana sudah keburu diambil sama Koko Prabu Duryudono. Aduh, suaraku batuk-batuk nih Kakang. Sudah minum apa belum Arjuna? Sudah Kakang, tak minum dulu ya. Aish. Segar sekali. Mohon ampun Kakang Prabu. Maafin saya, jutaan prajurit Narayan sudah keburu diambil sama Sinuwun Prabu Duryudono. Dan yang paling bikin nyesek di hati, Prabu Salya kena jebak cara licik Sengkuni di jalan. Pasukan Mondoroko sekarang malah memperkuat barisan para Kurawa. Wah, kurang ajar. Sengkuni bajingan, mainnya culas melulu dari dulu. Biar saya samperin dan saya hancurin pos mereka sekarang juga. Sabar. Werkudara, tunggu dulu. Jangan biarkan emosi merusak strategi kita sebelum perang dimulai. Emang benar, Kurawa sekarang punya 11 batalion. Keliru aku. Maaf ya. 10 tambah 6 17. 10 tambah 6 11. Kurawa sekarang punya 11 batalion, termasuk tentara Narayana sama pasukan Mondoroko. Kita cuma punya 7 batalion. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Kakang Koko Prabu Kresna? Kita kalah jumlah banyak banget. Dengarkan ini kalimat Toyo. Perang ini bukan soal seberapa banyak pasukan yang dikorbankan Puntadewa, tapi soal siapa yang bertahan di jalur kebenaran. Kakang Prabu Baladewa sudah aman. Sudah saya amankan. Dia memilih di sudut netral. Saya suruh bertapa di Grojogan Sewu. Prabu Salya meskipun fisiknya di Kurawa, hatinya tetap berdoa buat kemenangan para Pandawa. Di atas kertas kita emang kalah jumlah, tapi secara takdir, keadilan ada di pihak kita. Babak pamilutan atau pengumpulan pasukan batalion ini sudah fix, sudah selesai. Garis pembatas antara hitam dan putih sudah ditarik mutlak. Besok pas fajar, siapin senjata kalian. Kita tunjuk Resi Seta jadi Senopati Agung. Kita buat menghadapi barisan depan Kurawa yang dipimpin oleh Resi Worobismo. Baiklah, Koko Prabu Kresna. Semangat Baratayuda Jaya Binangun dimulai. Semangat demi Dharma.
Wah, demi Dharma. Demi Dharma. Kemenangan akan menjadi di pihak kita. Malam ini kita sholat tahajud bareng-bareng. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya para Pandawa diberi kemenangan. Begitulah kisah dari Pamilutan atau batalion. Kisah pengumpulan pasukan perang dari pihak Pandawa dan Kurawa. Walaupun pihak Pandawa jumlahnya kalah dari pihak Kurawa, tapi intisari pasukannya berada tepat di pihak Pandawa, yaitu Sri Bathara Krisna, sang ahli strategi yang tiada duanya. Bapak ini menjelaskan bahwa semua yang terlihat enak dan nikmat belum tentu itu baik buat kita. Seperti takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika apa yang kita inginkan belum dikasih oleh Allah, itu berarti yang kita inginkan itu belum tentu baik bagi kita. Tapi yang diberikan Allah adalah takdir yang terbaik bagi kita. Kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Semoga kisah ini bisa menjadi tuntunan sekaligus tontonan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hayu rahayu rahayu. Salam cinta budaya. Saya Pak Haji Guru Penjas, mohon pamit. Nantikan di kisah selanjutnya.